Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala babu la, bab tentang la. I'lam anna la tansibun nakirata bighairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari. Ketahuilah sesungguhnya la menasabkan isim nakirah dengan tanpa tanwin apabila la-nya bertemu langsung dengan isim yang nakirah tersebut dan la-nya tidak berulang-ulang. Contohnya la rajula fid dari. Lihat di sini kan antara la dengan rajul langsung bertemu. Kalau la dan rajul langsung bertemu, maka yang terjadi adalah dia mamnu al-fathi ya. Jadi enggak boleh dikatakan la rajulan, tapi mamnu al-fathi la rajula fid dari. Kenapa seperti itu? Karena la pada kalimat seperti ini merupakan temannya inna ya. Artinya ta'malu amala inna. Ini namanya la nafiyatun lil jinsi. La yang menafikan jenis. Sesuai dengan namanya, la nafiyatun lil jinsi itu menafikan seluruh jenis yang ada. Artinya ketika dikatakan la rajula fid dari, tak ada seorang pun laki-laki di dalam rumah. Enggak ada Zaid, enggak ada Ali, enggak ada Utsman, enggak ada Ahmad. Tapi kalau Aisyah, ya bisa jadi ada, karena Aisyah bukan rajul ya. Jadi dia menafikan seluruh jenis laki-laki ya. Fa illam tubashirha wajaba ar-rafu wa wajaba takraru la. Nahwu la fid dari rajulun wala mura'atun. Maka jikalau tidak langsung bertemu dengan isim yang nakirah, wajib ya, maka wajib rafa dan wajib mengulang-ulang la. Contohnya la fid dari rajulun wala mura'atun ya. Artinya enggak ada opsi untuk mengatakan la rajulun fid dari ya. Jadi harus diulang-ulang dua kali. La fid dari rajulun wala mura'atun ya. La fid dari rajulun wala mura'atun. Ini gimana i'rabnya nih? Nah, kalau kalimatnya kayak gini, la fid dari rajulun wala mura'atun, la-nya harfun nafyin ya. Enggak ada amalnya. Kalau kayak gini bukan nafiyatun lil jinsi ya, la biasa. Fid dari jar majrur sebagai khabar muqaddam, rajulun mubtada muakhar. Wala mur'atun al-wahbafin la harfun nafyin, imratun ma'tufun ala rajulun ya, kayak gitu. Wa in takarrarat la jaza i'maluha wa ilgha'uha. Dan jika la-nya berulang-ulang, boleh mengamalkannya, boleh mengabaikannya. Kalau mengamalkan itu ya berarti maksudnya la-nya beramal seperti amalnya inna. Artinya menjadi nafiyatun lil jinsi. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wala imra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imra'atun. Jadi kalau ya, maka jika kamu suka kamu katakan la rajula fid dari wala imra'ata, dan jika kamu suka ya kamu mengatakan la rajulun fid dari wala imra'atun. Jadi sini ada tiga model ya. Model yang pertama itu kalau la-nya cuma satu ya, maka dia kalau la-nya cuma satu dan langsung bertemu dengan isim nakirahnya, maka isimnya itu tidak boleh tanwin, la rajula fid dari. Keadaan yang kedua, kalau antara la sama isimnya itu berpisah, maka yang seperti ini hanya boleh digunakan ketika la-nya berulang-ulang, la fid dari rajulun wala imra'atun. Keadaan yang ketiga, kalau la-nya langsung bertemu dengan isim nakirahnya, namun la-nya ada dua, maka yang dalam hal ini bisa dua ya. La rajula fid dari wala imra'ata, boleh juga la rajulun fid dari wala imra'atun ya. Kalau kita baca la rajula fid dari wala imra'ata, jelas la-nya nafiyun lil jinsi, rajulannya isimnya la, fid dari jar majrur sebagai khabarnya la. Kemudian wala imra'ata, imra'atanya ma'tuf ala rajula. Kalau kita baca la rajulun fid dari wala imra'atun, ini jelas rajulunnya sebagai mubtada, fid darinya sebagai jar majrur sebagai khabar, wala imra'atun, imra'atunnya ma'tuf ke rajulun. Nah, itu cara i'rabnya. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, dzakara al-musannifu rahimallahu asamina min mansubatil asma'i wa huwa ismula an-nafiyatul jinsi. Musannif menyebutkan yang ke-8 dari isim yang dinasabkan, yaitu isim la yang menafikan jenis. Allati tanfil khabara an jami'i afradi jinsi ismiha wa yata'malu amala inna wa akhwatiha al-mutaqaddimi. Fatansibul mubtada wa tarfa'ul khabara. Yang mana la
ya la itu menafikan khobar ya dari seluruh anggota jenis dari isimnya. Jadi semua jenis dari anggota isim tersebut itu dinafikan. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah misalnya, maka kita menafikan semua ilah yang ada ya. Enggak ada ilah satupun ya illallah kecuali Allah ya. La raiba fi, benar-benar enggak ada keraguan dalam Al-Qur'an ya, sama sekali semuanya adalah keyakinan ya. La ikraha fid din ya, benar-benar enggak ada paksaan walaupun sedikit di dalam agama. Agama ini bebas ya, tidak ada paksaan. Nah, ini makna dari la yang menafikan jenis. Maka dia beramal seperti amalnya inna dan saudara-saudaranya yang telah terdahulu pembahasannya. Maka la nafil jinsi ini menasobkan mubtada dan merafakan khabar. Wa bawwabal musannifu babala duna qawlihi ismula. Wa in kana huwal muradu fa innal mansuba huna huwa ismula. Fal munasibu li dzikrihi fil mansubati an yuqala ismula lakinnahu adala anhu li annahu zakara fil babi ahkamala zakara fil babi ahkamala walam yaktasir ala nasbi ya. Dan musannif memberi judul bab ya dengan babula, bukan bab isim nyala. Padahal ya sekalipun yang dimaksud adalah isim nyala. Jadi kan ini kan masih dalam pembahasan mansubatil asma ya. Isim-isim dinasobkan. Yang dinasobkan sebenarnya cuma isim nyala. Harusnya judul yang pas itu babus ya mila. Bab tentang isim nyala karena yang nasab isim nyala. Tapi beliau memberikan judul yang umum babula, bab tentang la. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya yang dinasobkan di sini adalah isim nyala, maka yang lebih cocok ya untuk menyebutkannya di pembahasan tentang isim yang dinasobkan dia dengan dikatakan bab ismila ya, babus mila, bab tentang isim nyala. Akan tapi ya beliau yaitu Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimahullah taala tetap menyebutkan babula karena memang beliau menyebutkan di dalam bab ini hukum-hukum la dan tidak membatasi pembahasan tentang nasab saja. Ya, jadi kenapa Ibnu Ajuram memberi judulnya babula bukan babus mila? Karena beliau tidak hanya menyebutkan tentang isim nyala yang mansub, tapi beliau menyebutkan hukum la secara umum. Itulah mengapa beliau memberi judul babula. Wa majmu'u ma dzakarahu al-musannif min ahwaliha salasun. Dan kesimpulan dari apa yang telah disebutkan oleh musannif dari keadaan dari la itu ada 3. Fal halul awwalu an nasmaha in kana mudhafan aw syabihan bil mudhafin nusiba mu'raban wa in kana mufradan bunya ala ma yunsabu bihi. Keadaan yang pertama, sesungguhnya isim nyala itu jika dia mudhaf atau menyerupai mudhaf, dia dinasabkan mu'raban ya secara i'rab, artinya bukan mabni. Dan jika dia tunggal, maka dia dimabnikan atas apa yang dinasabkan. Jadi kalau katanya mufrad seperti la rajula fid dari, la taliba fil fasli, maka dia mabni. Tapi kalau dia mudhaf atau menyerupai mudhaf, kita bilangnya dia mansub. Ya, misalnya la taliba jami'atin fil fasli. Ya. Maka di situ talibanya kita katakan isim la mansub dan nasabnya fathah. Tapi kalau la taliba fil fasli enggak ada mudhaf ilainya, maka dia adalah mabni ya. Nah. Wal mufradu bil mufradi wal muradu bil mufradi huna ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah apa yang bukan jumlah atau yang menyerupai jumlah. Jadi mufrad ini bukan lawannya musanna atau jamak ya, tapi lawannya jumlah dan menyerupai jumlah. Wal mudhaf wal ismul muqayyadu bin nisbati lasmin akhara. Kaqaulika Abdullahi wa sayati zikrul idhafati fi babi mahfudatil asma'i biidznillah. Dan mudhaf adalah isim yang dikaitkan dengan penisbatan kepada isim yang lain. Di isim yang ditempelin kepada isim yang lain namanya mudhaf ilaih. Seperti perkataanmu Abdullah. Dan akan datang nanti pembahasan penyebutan tentang idhofah di dalam bab isim-isim yang dijarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bab yang terakhir ya.
Wa syibul mudhafi wa ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu ka qaulika dzakiran rabbaka. Falau qulta dzakiran lam yatabayyanil muradu lis-sami'i kamilan. Li'anna dzikra yakunu li asya'in muta'addidatin. Fa idza qulta rabbaka atmamtal ma'na wa khassastahu kama yukhassasul mudhafu bil mudhafi ilaihi. Dan menyerupai mudhaf itu adalah apa yang berkaitan ya dengannya sesuatu dari kesempurnaan maknanya. Jadi kalau ada sesuatu yang akan sempurna, kalau ada sesuatu yang lain tapi bukan mudhaf ilaih, ya, maka dia adalah menyerupai mudhaf. Seperti perkataanmu dzakiran rabbaka, ya. Dzakiran rabbaka, mengingat, ya, orang yang mengingat Rabbmu. Maka kalau sekiranya kau mengatakan dzakiran saja, dzakiran, orang yang mengingat, ini kan lam yatabayyinil murad, ya, tidak jelas yang dimaksudkan bagi orang yang mendengarnya. Tidak jelas secara sempurna. Ya. Karena yang namanya zikr, mengingat itu bisa untuk sesuatu yang banyak, artinya bisa mengingat kematian, mengingat benda-benda, mengingat ya, intinya kalau dzakiran saja, mengingat itu maknanya umum banget gitu. Apapun yang bisa diingat maka masuk dalam cakupan dzakiran. Maka apabila kau mengatakan rabbaka, oh berarti maknanya udah jelas, yaitu orang-orang mengingat Rabbmu. Atmamtal makna, kau sempurnakan maknanya. Dan kau telah mengkhususkannya sebagaimana mudhaf mengkhususkan mudhaf ilaih, ya. Sebagaimana mudhaf dikhususkan dengan mudhaf ilaih. Jadi syibhul mudhaf itu menyerupai mudhaf karena memang sama-sama butuh kepada kata lain untuk menyempurnakan maknanya, ya. Nah, wa alamatuhu annahu ya'malu fima ba'dahu ay yu'assiru fiha hukman. Dan tanda dari syibhul mudhaf bahwasanya dia beramal pada apa yang setelahnya. Artinya memberikan pengaruh kepadanya secara hukum. Ya, karena kalau kita mengatakan dzakiran rabbaka, itu rabbanya maf'ul bih, mansub, ya. Kok bisa? Ya, karena dzakiran ini adalah isim fa'il beramal fi'il. Sehingga rabba maf'ul bih mansub, ya. Nah. Wa nasbula ismaha yakunu bisyurutin salasatin. Dan la menasabkan isimnya ada 3 syarat. Al-awalu an yakuna ismuha nakiratan. Yang pertama isimnya itu harus nakirah. Artinya enggak boleh ma'rifat. Enggak boleh kita mengatakan la zaida fil fasli. Enggak boleh. Namanya menampilkan jenis harus nama jenis bukan nama orang. Orang itu kan udah bukan nama jenis, ya. Kan karena alam itu ada alamu syakhsin, alamu jinsin, ya. Nama itu ada nama jenis, ada nama syakhs, nama orang. Kalau nama orang yang enggak bisa dinafikan. Kalau nama orang itu menafikannya pakai laisa, ya. Laisa zaidun fil baiti. Sebenarnya pada pembahasan lanjutan boleh aja kita mengatakan la zaidun fil baiti. Nah, ini namanya la yang beramal seperti amalnya laisa. Ini ada di kitab-kitab yang lebih panjang akan dijelaskan bahwa boleh aja kita mengatakan la zaidun fil fasli. Di mana la di sini beramal seperti amalnya laisa. Ya, tapi itu nantilah kalau ada waktunya dan tempatnya. Nah, wasani an yakuna ismuha muttasilan biha ay ghairu mafsulin anha walau bil khabari. Yang kedua, kalau isimnya itu bersambung langsung dengan la-nya. Artinya tidak dipisahkan dari la sekalipun dengan khabarnya. Jadi urutannya harus setelah la langsung isimnya, ya. Jadi enggak boleh misalnya la fid dari rajula, enggak boleh. Harus langsung la rajula, setelah la langsung isimnya. La rajula fid dari, ya. Nah, wasalisuha alla tukarraru la fil jumlati. Yang ketiga, la-nya enggak boleh berulang-ulang. Karena kalau la-nya berulang-ulang ada 2 kondisi, ya. Kalau la-nya tidak bertemu langsung, maka kita mengatakan la fid dari rajulun wala imra'atun. Kemudian kalau antara la dengan isimnya langsung nempel, 2 pilihannya. La rajula fid dari wala imra'ata atau la rajulun fid dari wala imra'atun, ya. Nah, wazida syartun rabi'un wa huwa alla takuna muqtarinatan biharfi jarrin. Dan ditambahkan syarat yang keempat, ya, bahwa dia tidak boleh dikaitkan dengan huruf jar, ya. Jadi isimnya la itu enggak boleh jar majrur, ya. Nah,
Wa masalahu al-musannifu bimisalin wahidin la rajula fid dari farajula ismula mabniun 'ala al-fathi. Dan beliau memberikan contoh dengan satu contoh saja. Contohnya la rajula fid dari, tidak ada seorang pun laki-laki dalam rumah. Maka rajul di sini isimnya la mabniun 'ala al-fathi. Wal halu tsaniyatu ada wujubi tikrari lakinnahu al-afsahu. Afwan, salah baca nih. Wal halu tsaniyatu min ahwalila annaha la tu'siru amalan wa dzalika idza lam tubashirin nakirata ay fusila bainaha wa bainan nakirati fayajibu rafu wa yajibu takraru aw tikraru la kama dzakara musannifu. Dan keadaan yang kedua dari keadaan la, bahwasanya dia tidak memberikan pengaruh secara amal. Dan yang demikian itu terjadi apabila la-nya tidak langsung bertemu dengan isim yang nakirah. Artinya kalau setelah la diselak dulu sama khobarnya kayak la fid dari rajulun wala mra'atun, maka ini tidak memberikan amal. Maksudnya la-nya bukan la yang nafil jinsi yang beramal sesuai amalan ini, tapi la biasa, enggak ada amalnya. Kita hanya mengatakan kalau kalimatnya la fid dari rajulun wala mra'atun, la-nya nafiyatun biasa aja. Fid darinya khabar muqaddam, rajulunnya mubtada muakhar. Ya, jadi enggak ada pengaruhnya, ya. Artinya dipisahkan antara la dengan isimnya yang nakirah. Maka wajib rafa dan wajib mengulang-ulang la sebagaimana telah disebutkan oleh musannif. Wal mukhtaru adamu wujubit takrari lakinnal afsahu. Dan pendapat yang terpilih tidak wajib mengulang la, akan tapi itu yang paling fasih, ya. Jadi bahasa yang paling fasih, ya, la fi dari rajulun wala mra'atun. Jadi harus diulang-ulang 2 kali. Tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin boleh aja tanpa diulang. Jadi kita hanya mengatakan la fi dari rajulun. Boleh, ya. La fi dari rajulun. Gitu aja. Nah, ini fi darinya khabar muqaddam, rajulunnya mubtada muakhir. Jadi enggak wajib diulang-ulang la fi dari rajulun wala mra'atun, ya. Nah, tapi itu bahasa yang paling fasih. Jadi bahasa yang paling fasih itu kalau la-nya tidak bertemu langsung dia wajib diulang-ulang. La fi dari rajulun wala mra'atun. Artinya kalau la-nya bertemu langsung ya dia enggak boleh berulang la-nya. Jadi la rajula fid dari, ya. La rajula fid dari. Nah. Wa masalah musannifu bi misalin wahidin wa huwa la fid dari rajulun wala mra'atun. Fa rajulun huna mubtada'un makharun wa mra'atun ma'tufun ala rajulun al-marfu'u. Dan musannif memberikan contoh satu saja, ya. La fi dari rajulun la mra'atun. Tak, ya, tidak ada di rumah seorang laki-laki, tidak pula seorang perempuan. Maka rajul di sini adalah mubtada muakhar, ya. Jadi rajul dan muakhar berarti kan fi dari khabar muqaddamnya dan imra'anya ma'tuf kepada rajul yang marfu'. Nah, waqtada hadzal hukma wujudul fasli baina la wa nakiratiha fal jumlatu la fid dari rajulun falam tubashirin nakirata wa ala ma dzakara musannifu yakunu tikraru la wajiban wal mukhtari la yajibu, ya. Dan diinginkan dari hukum ini, ya, diharuskan pada hukum ini adanya pemisah antara la dengan nakirahnya. Maka jumlah la fi dari rajulun, ya. Ya. Jadi jumlah la fi dari rajulun ini itu terjadi kalau antara la, ini kan la fi dari rajulun, antara la sama rajul enggak nempel, ya. Jadi dia enggak beramal kalau kayak gini, la fi dari rajulun. Falam tubashirin nakirah, maka dia tidak bertemu langsung dengan nakirah. Antara la sama rajul dipisahkan dengan fi dari. Dan atas apa yang telah disebutkan oleh musannif, ya, dia wajib mengulang-ulang la, ya. Jadi kalau kayak gini la fi dari rajulun harus ada la yang kedua wala mra'atun. Jadi pilihannya antara la rajul la fi dari, satu kata doang la-nya, atau kalau mau dia marfu kayak gini dia harus diulang-ulang. Jadi enggak ada opsi la fi dari rajulun doang menurut pendapat beliau. Walal mukhtari la yajib. Namun atas pendapat yang terpilih enggak wajib. Jadi boleh aja dikatakan cuma la fi dari rajulun, ya, enggak perlu nambah wala mra'atun. Naam. Wal halu salisatu wa hiya akhiru tilkal ahwali.
jawazu i'mal wa ilghauha wa dzalika idza basyaratin nakirata batakarrarat fil jumlati. Ya, keadaan yang ketiga yaitu adalah keadaan terakhir dari tiga keadaan la, bolehnya menggunakan amalnya inna dan mengabaikannya. Jadi i'malu itu maksudnya mengamalkan amalnya inna, artinya butuh kepada isim dan khabarnya. Dan yang demikian itu terjadi apabila la-nya bertemu langsung dengan nakirah dan la-nya berulang-ulang pada jumlah. Jadi la-nya lebih dari satu. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wala imra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imra'atun. Maka jika kamu suka kamu katakan la rajula fid dari wala imra'ata, ya. Jadi kalau kita bacanya la rajula fid dari wala imra'ata berarti la-nya beramal di sini. Rajul sebagai isimnya la, fid dari jamaknya sebagai khabarnya la, imra'ata ma'tuf ke rajul yang merupakan mabni al-fathi ya fi mahalli nasbin. Atau boleh juga kita katakan la rajulun fid dari wala imra'atun. Berarti di sini la-nya enggak beramal. Rajulun mubtada, fid dari khabar, imra'atun ma'tuf ka rajulun. Kama masal musannifu fala huna basyaratin nakirata ay lam yafsil bainaha wa bainan nakirati syai'un wa takarrarat. Sebagaimana telah diberikan contoh oleh musannif, maka la di sini yaitu di kalimat la rajula fid dari wala imra'ata, la rajulun fid dari wala imra'atun bertemu langsung dengan isim nakirahnya. Artinya tidak ada pemisah antara la dengan nakirahnya sesuatu apapun. Wa takarrarat dan la-nya pun berulang-ulang. Fa fil misalil awwali yakunu rajula ismala mamnun al-fathi, ya. Maka dalam contoh yang kedua rajulnya itu menjadi isimnya la, dimabnikan atas fathah. Wa fil misal tsani yakunu la harfun nafyin, ya, malghiyun wa rajulun mubtada'un marfu'un. Dan pada contoh yang kedua la merupakan huruf nafi yang mulghah, ya, tidak dipakai, dicampakkan. Dan rajul adalah mubtada yang dirafa'kan. Wa fil jumlatil lati tubashiru fiha an-nakirata wa tatakarraru yajuzu i'maluha wa ilghauha. Maka pada jumlah yang la-nya itu bertemu langsung dengan nakirah dan berulang-ulang la-nya, boleh mengamalkannya, boleh mencampakkannya. Fa in u'milat sara ma ba'daha ismula minal fathi wa in ulghiyat sara mubtada'an marfu'an. Maka jika diamalkan la-nya, jadilah apa yang setelah la isimnya la minal fathi. Dan jika dicampakkan, jadilah ia mubtada marfu. Nah, ini tiga keadaan dari la. Jadi memang dalam kitab Al-Ajurumiyah ini beliau tidak hanya menjelaskan tentang isim la yang masuk, tapi dijelaskan juga beberapa keadaannya la. Ya, beliau menyebutkan tiga keadaan. Nah, demikian materi kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.